Hai, selamat datang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari kalian menyenangkan. Bagi yang hari ini sedang kurang beruntung, kita coba lagi esok hari. It's just a bad day, not a bad life, betul? Oke, semangat! Teman-teman sedang mendengarkan Zahroh di Event Horizon Podcast. Kali ini saya akan coba membagikan pengalaman saya beberapa waktu yang lalu ketika mencoba tes TOEFL IBT yang home edition. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang saat ini lagi mencari beasiswa ataupun mendaftar ke universitas yang sedang mempertimbangkan juga akan mengambil TOEFL IBT yang home edition, semoga ini bisa membantu ya. Nah, jadi di awal tahun 2021 kemarin, kebetulan IELTS saya expired, jadi saya harus ambil lagi. Tapi ketika saya coba cek ke beberapa lembaga yang biasa melaksanakan tes bahasa Inggris, itu ada yang belum buka, ada juga yang buka terbatas, jadi tanggalnya cepat banget penuh. Dan di saat itu saya pengen ambil segera. Di satu sisi saya juga masih agak khawatir juga sebetulnya ketika harus bepergian keluar ataupun beraktivitas di publik. Dan saya cari tahu dan juga sempat nemu bahwa ada tes TOEFL IBT yang home edition dan beberapa univ di saat itu menerima, jadilah saya coba ambil. Nah, setelah itu saya search langsung, akhirnya saya kebawa ke halaman www.its.org/TOEFL. Nah, di halaman ini kita bisa memilih, karena kita mau ambil tesnya, jadi kita pilih yang for test takers. Oke, kita tunggu. Ya, di paling atas for test takers ini kita bisa nemu register sama take test at home. Nah, di sini kita bakal dijelasin tentang si home edition itu. Nah, kita klik yang take test at home. Nah, di sini merupakan halaman yang menjelaskan tentang TOEFL IBT yang home edition. Penjelasannya terbagi dari, karena ini dilaksanakan secara online, satu hal mendasar yang membedakan dia dengan tes TOEFL IBT yang biasa itu bahwa dia dilaksanakan di rumah. Tuh, adapun secara konten, tes ini sama persis dengan tes TOEFL IBT. Sedangkan saya belum pernah tahu ataupun belum pernah belajar tentang tes TOEFL IBT ya. Kalau mungkin IELTS kita lebih familiar ya. Yang saya tahu sih antara IELTS dan TOEFL IBT ini yang membedakan adalah di speaking. Kalau IELTS kita speakingnya dengan orang ataupun dengan native speaker, sedangkan di TOEFL IBT ini nanti kita speakingnya biasanya langsung dengan mesin ataupun komputer. Nah, kalaupun teman-teman mau lihat ini nanti ada video yang bakal menjelaskan mulai dari cek peralatan, proses registrasi, dan juga hari H dan juga after test. Ini nanti bisa dicek di sini untuk proses si TOEFL IBT home edition-nya. Nanti akan kita bahas juga lebih detail per sesinya. Kita pilih dulu yang equipment and environment requirements. Ini proses pertama. Karena ini dilaksanakan secara online, jadi kita harus memastikan bahwa peralatan yang akan kita pakai itu sesuai dengan standar. Hal ini berguna untuk pemaksimalan kita dalam melaksanakan tes nanti. Jadi memang sudah ditentukan untuk standar, mungkin kayak komputernya gimana, terus juga adanya monitor, adanya speaker, dan juga kamera gitu. Itu sangat penting nanti ketika kita sedang melaksanakan tes. Nah, setelah itu kita harus mendownload dulu app-nya, app ITS-nya, aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi kita tesnya nanti bakal dilaksanain di situ. Sebuah window khusus yang buat kita melaksanakan tes. Nah, selain itu kalau biasanya kita melaksanakan tesnya dengan diawasi oleh petugas dari lembaga tersebut, untuk tes IBT yang home edition ini kita akan diawasi oleh pengawas yang online. Sebelumnya kita juga bisa melakukan cek
peralatan dengan aplikasi ini, ProctorView Equipment Check. Nah, itu kita buat memastikan apakah spesifikasi alat-alat kita tuh sudah sesuai dengan kebutuhan kita pada saat tes nanti. Jadi jangan memaksakan untuk melaksanakan tes dengan keadaan yang tidak maksimal ya, karena itu nanti akan menghambat kita juga. Jadi dari kondisi internet harus dipastikan apakah kameranya berfungsi dengan baik, apakah juga speakernya dapat membuat kita berbicara dengan jelas, karena itu nanti kan kita butuh untuk speaking juga kan. Nah, di situ fungsinya. Selain itu, hal ini juga berguna untuk menjamin fair play ketika kita melaksanakan tes ini, karena kita dituntut untuk jujur walaupun ini dilaksanakan secara online. Ini disebutkan ada speaker, mikrofon, kamera. Nah, adapun untuk environment-nya, itu kita harus berada di ruang yang privat. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh berada di ruangan yang sama, karena mungkin dikhawatirkan akan membantu dan sebagainya. Untuk tabletop and sitting, kalau bisa kita melaksanakan tesnya dengan duduk di sebuah kursi dan juga laptop dan semuanya diletakkan di atas meja. Kita juga tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman. Adapun untuk pakaian, ya tentu saja bebas rapi, karena kita juga akan melaksanakan tes walaupun dilaksanakan di rumah. Mungkin ada catatan khusus untuk teman-teman yang muslim, putri, ada yang mengenakan kerudung, tetap diperbolehkan asalkan ketika sedang tes kita memperlihatkan bagian sisi dari telinga kita, karena mungkin ketika tertutup ada alat-alat yang kita taruh di situ atau apa gitu. Jadi hanya untuk cek kejujuran saja sih. Sebetulnya kita juga diawasi sih oleh kamera dari pengawas tersebut, pengawas online itu tadi. Selain itu, untuk note kita nggak boleh sih bawa kertas kayak gitu. Nah, adapun itu semua juga udah diatur. Kita boleh pakai whiteboard, boleh, ataupun juga pakai kertas yang kita masukkan ke map yang bening. Dan itu pun nanti setelah tes itu harus dipastikan bahwa catatan yang kita tulis itu tadi harus dihapus semua. Jadi memang sama prosesnya ketika kita juga melaksanakan tes bahasa Inggris onsite. Nah, di bagian bawahnya ini, di bagian bawah halaman ini juga ada printable preparation checklist. Ini kalau mungkin teman-teman kebingungan harus, banyak banget yang harus dipersiapkan. Nah, ini mungkin bisa dilihat, bisa di print ataupun juga enggak sambil di checklist aja. Itu nanti isinya sama dengan yang udah disebutin di atas. Jadi buat memastikan aja apakah kita sudah memenuhi standar-standar peralatan dan juga lingkungan untuk pelaksanaan tes. Ketika kita udah memastikan bahwa semuanya udah ready, nah kita bisa langsung register for the test. Ketika register for the test, oke, kita masuk ke identitas. Identitas di sini yang dipergunakan adalah paspor. Kalau mungkin kita tes IELTS dan juga TOEFL IBT, biasanya masih diperbolehkan menggunakan KTP. Tapi untuk di sini kita hanya diperbolehkan menggunakan paspor. Adapun untuk ID requirement ataupun KTP yang bisa digunakan sangat terbatas. Itu pun hanya waktu tertentu aja karena ini untuk keadaan pandemi. Oke, nah setelah itu dari sini kita bisa langsung create account. Dari sini, dari My TOEFL. Kalaupun emang belum punya akun, kita create account dulu. Create account, terus kita ikutin langkah-langkahnya. Gitu. Nah, ini mungkin contohnya ada first name, middle name, family name, bla bla bla, address, phone, communication. Nah, ini nanti kita ikutin aja prosesnya sampai akhirnya nanti kita memilih untuk tes yang akan kita ambil. Kita memilih yang home edition, terus kita memilih tanggal dan waktu, terus setelah itu kita melakukan pembayaran. Udah, dan kita tinggal nunggu aja buat persiapan di hari hanya. Kalau untuk waktu, jadi kita menyesuaikan ya karena pengawasnya dari luar negeri, dari US. Jadi waktunya kalau kemarin saya dapat jam 8:30 malam dan itu dilaksanakan sampai 3,5 jam kalau tidak salah. Nah, saya selesai sekitaran jam 12-an lebih sih. Dan untuk biayanya sama dengan TOEFL IBT yang biasa, jadi sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan. Oke, nah di sini juga udah dijelasin sih maksudnya langkah-langkahnya apa aja, how to register, login, terus register Fine Test Center, pilih yang home edition, verify email, terus time zone.
Oke, oh iya, untuk waktunya kita bisa pilih 2 bulan ya, 2 bulan di kalender. Dan pastikan mendapatkan waktu yang memang sesuai dengan kita. Itu teman-teman kalau bisa memang bersiap jauh-jauh hari, jadi nggak mepet, jadi lebih nyaman juga buat teman-teman buat persiapan. Oke, nah kalau udah register, sekarang kita apa aja sih yang harus kita antisipasi ketika hari H? Kita masuk ke part ketiga. Nah, di part ketiga ini menjelaskan tentang hari H-nya ya. Nah, ketika mungkin sedari awal kita masih ada isu tentang internet atau mungkin kameranya kurang pas ataupun speakernya bermasalah dan segala macam, itu kalau bisa memang harus segera diselesaikan sebelum di hari H. Jadi di hari H itu kita udah benar-benar fit dan juga maksimal untuk melaksanakan tes. Terlebih karena ini home edition, jadi kalaupun ada kendala satu dan lain hal itu benar-benar harus kita atasi sendiri. Jadi kita kalau bisa meminimalisir adanya faktor-faktor X. Kalau dari saya sendiri kemarin saya menggunakan laptop dan juga kamera eksternal, terus juga speakernya saya pakai. Kalau bisa dari sisi komputernya sendiri ditutup aja semua aplikasi yang memang tidak terpakai, jadi kita fokus untuk tes aja gitu. Hal ini juga bikin komputer kita nggak lelet ataupun juga tidak mengganggu proses jalannya tes di saat itu. Tuh, ini betul-betul diperhatikan tiap-tiap poin yang ada di halaman ini yang untuk persiapan di tes D-nya. Ketika memasuki jamnya tes, kalau bisa memang kita bersiap 30 menit setidaknya sebelum tes. Jadi nggak keburu-buru karena memang ada proses check-in sebelum masuk ke tes itu sendiri. Proses check-in itu nanti bakal kita laksanakan bareng dengan pengawas online kita tadi. Jadi kita bakal chat, terus kita disuruh nunjukin paspor, terus juga fungsinya kamera adalah untuk menunjukkan ruangan tempat kita melaksanakan tes. Jadi kita akan menunjukkan kamera ke 4 penjuru mata angin bahwa memang benar-benar di ruangan itu hanya ada kita gitu. Dan juga pastikan bahwa ruangan dalam keadaan yang tenang dan tidak ada suara yang berisik. Dan tidak ada cara-cara misal kayak kita menghadap ke pintu ataupun apa yang memungkinkan kita melakukan kecurangan. Jadi kita harus jujur melaksanakan tes ini walaupun dilaksanakan secara online. Nah, setelah check-in, udah deh kita tinggal melaksanakan tesnya. Untuk prosesnya sendiri yang pertama kita kerjakan itu TOEFL IBT reading, listening. Setelah listening kita akan mendapat sekitar 10 menit untuk break, karena kan itu cukup panjang kan ya ketika kita kayak maraton terus-terusan. Jadi kita ada break 10 menit, itu bisa teman-teman manfaatkan mungkin untuk minum atau untuk kamar mandi sebentar. Nah, sebelum kita memulai kita akan ada check-in ya sederhana gitulah buat memastikan lagi kita harus menunjukkan ke 4 penjuru mata angin. Dan kalaupun misal di tengah-tengah ada betul-betul kayak ada faktor X yang tidak bisa dihindari, itu teman-teman harus segera mengabari ke pengawasnya atau ke proktornya, karena dari situ kita bakal bisa ngasih tahu dan bakal dibantu juga buat mengatasi kesulitan kita. Jadi apapun kita kabari. Kalau dari saya sendiri kemarin itu sempat ada kendala karena kan posisi tempat tes saya agak berdekatan dengan jalan raya, dan karena belum cukup malam tuh sempat ada beberapa kali kendaraan yang suaranya cukup kencang. Nah, ketika saya mau melanjutkan ke tes speakingnya, saya sempat di hold sesi tesnya karena dianggap lingkungan tes saya kurang kondusif dan terlalu berisik. Tuh, akhirnya saya mencoba mengajukan pernyataan tuh bahwa memang kondisinya seperti ini dan itu bukan melakukan kecurangan dan segala macam. Akhirnya diterima dan saya juga berusaha melaksanakan tes dengan sebaik-baiknya. Terus juga dilakukan tes ulang terkait apakah memang benar di ruangan saya sendirian, dan juga memastikan agar bisa lebih kondusif lagi. Terus akhirnya saya diperbolehkan sih melanjutkan tes. Setelah itu kita tinggal melaksanakan tesnya sampai selesai. Sudah deh after test kan kita mungkin udah selesai tes, terus kita tinggal nunggu resultnya aja. Oh iya, sebagai informasi, untuk reading sama listeningnya itu bakal langsung muncul ketika tes itu selesai. Jadi di hari H itu udah langsung muncul karena dia memang sifatnya kan objektif ya, dan pilihan ganda bisa kita accept ataupun bisa kita tolak juga gitu. Nah, setelah itu untuk menerima proses full resultnya itu sekitaran 10 hari. Itu untuk result yang online yang bisa muncul di akun ITS kita. Tuh, jadi itu masih yang online dulu.
Nah, baru sekitaran sebulanan, mungkin hampir sebulan itu baru yang physical resultnya itu datang, karena kan memang langsung dikirim dari ITS-nya di sana di US. Walaupun ini home edition, nanti teman-teman juga bakal tetap nerima yang result fisiknya. Nah, ada juga mungkin teman-teman yang entah yang udah tahu atau belum, jadi kita bisa juga mengirimkan hasil kita itu langsung kepada, misal kita sedang daftar univ, terus kita langsung minta result kita itu dikirimkan ke sana juga. Jadi kita dikasih jatah, saya lupa sekitar berapa, 2 atau berapa yang kita bisa minta itu tuh langsung dikirim ke tujuan kita, kayak gitu. Jika mungkin teman-teman kayak merasa kurang puas dengan hasilnya, teman-teman juga bisa mengajukan tes ulang, tapi tentu saja dengan biaya. Ya mungkin itu terkait journey yang bakal teman-teman laluin kalau mau ambil tes TOEFL IBT yang home edition. Kalau dari saya sendiri mungkin ini ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau dari kekurangannya, yang pasti teman-teman harus lebih effort sih untuk persiapan peralatan, benar-benar harus kita persiapkan sendiri kan. Kalau kita tes on-site, kita kan tinggal tes aja tuh, datang bawa badan sama bawa identitas saja udah. Sedangkan untuk yang ini emang harus prepare lebih. Nah, sedangkan satu hal lain lagi kekurangannya lebih ke faktor X sih. Jadi kan kadang kalau di rumah kan kondisinya ada yang kondusif, ada yang enggak. Kita benar-benar harus ngatasin sendiri kalaupun ada faktor X atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita lagi tes. Pokoknya dia tetap tenang aja, jangan panik. Kalaupun ada apa-apa kita komunikasiin aja sama mereka. Nah, untuk kelebihannya menurut saya ini sangat membantu, karena ketika di saat itu banyak yang full, test center itu masih beroperasi terbatas, dan juga demi keamanan dan juga kesehatan, TOEFL IBT yang home edition emang bisa teman-teman pertimbangkan. Tapi untuk kondisi sekarang ini mungkin teman-teman bisa cek ulang aja sih ke universitas ataupun ke beasiswa yang dituju, apakah memang masih menerima TOEFL IBT yang home edition. Mungkin itu aja sharing dari saya. Kalaupun mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti jangan segan-segan buat kontak ataupun buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mencari universitas ataupun beasiswa. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Let the curiosity take us anywhere. Dan terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.